Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kenalin aku Diva Aprilia, mahasiswa manajemen angkatan 23. Nah, teman-teman pernah kepikiran gak sih kalau misalnya teman-teman dapat fasilitas olahraga kayak golf dan lainnya itu dari kantor, itu bisa dikenai pajak loh. Nah, makanya kalau teman-teman penasaran, tonton sampai akhir ya. Oke, jadi dalam pajak itu kita mengenal istilah benefit in kind atau BIK. Nah, jadi apa sih itu benefit in kind? Nah, benefit in kind atau natura dan kenikmatan merupakan fasilitas non-tunai yang diberikan oleh kantor ke karyawannya. Contohnya ada mobil dinas, makan siang gratis, dan main golf. Sejak terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pasal 6 ayat 1 huruf N, fasilitas kayak gini tuh bisa jadi pengurang pajak bagi perusahaan, tapi juga bisa jadi objek pajak bagi karyawan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A. So, simpelnya benefit in kind ini jadi deduction di level perusahaan dan juga akan jadi taxable di level karyawan. Nah, aku punya sedikit insight nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Menurut PMK 66 tahun 2023, fasilitas golf itu termasuk ke dalam kenikmatan yang dikenai pajak, kecuali kalau dipakai buat kerja, misalnya menjamu klien ataupun untuk promosi bisnis. Namun, kalau golf itu dilakukan untuk hiburan pribadi, siap-siap deh kena PPh pasal 21. Nah, dalam pasal 8 ayat 1 PMK 66 tahun 2023 dijelaskan lebih lanjut terkait natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu yang dikecualikan dari objek pajak, termasuk olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif maksimal 1,5 juta per tahun. Dengan demikian, apabila nilai natura tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan ataupun terdapat selisih dari nilai yang telah ditetapkan tidak menjadi objek pajak, maka selisih tersebut akan dikenai pajak. Kemudian ini penting banget nih buat dipahami, kenapa sih benefit in kind itu bisa dikenai pajak, padahal UU sebelumnya nggak termasuk objek pajak. Karena menurut UU HPP, segala bentuk penghasilan baik non-tunai maupun tunai yang diterima oleh pegawai akan menjadi tambahan kemampuan ekonomis. Nah, konsep ini mengacu pada definisi penghasilan pada pasal 4 ayat 1, yang artinya walaupun kamu tidak menerima uang secara langsung, kamu tetap mendapatkan manfaat yang bisa dinilai secara ekonomi. Selanjutnya, aku mau jelasin nih bagaimana sih perhitungan untuk natura atau kenikmatan untuk orang pribadi. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan dulu nih nilai nominal barang atau fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja. Nilai nominal ini bisa berdasarkan nilai pasar, nilai wajar, nilai sewa, nilai subsidi, atau nilai lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 66 tahun 2023. Kemudian kalian kalikan nilai nominal tersebut dengan tarif PPh pasal 21 yang berlaku bagi pegawai atau karyawan. Nah, tarif PPh pasal 21 yang lain digunakan adalah tarif progresif sesuai dengan penghasilan kena pajak setahun. Yang terakhir, hasil perkalian tersebut merupakan pajak natura yang harus dibayarkan oleh pegawai atau karyawan. Pajak natura ini harus dilaporkan dalam SPT tahun PPh orang pribadi dan disetorkan ke kas negara. Oke teman-teman, berarti sekarang kita udah tahu dong kalau fasilitas seru yang berasal dari kantor, mulai dari makan siang sampai main golf, ternyata bisa punya konsekuensi pajak loh. Nah, intinya benefit in kind merupakan bagian dari penghasilan yang harus kita pahami dengan bijak. Tapi jangan khawatir, nggak semua fasilitas itu dikenai pajak. Ada pengecualian
yang justru mendukung kesejahteraan karyawan. Jadi yang terpenting adalah satu, pahami ketentuan-ketentuan perpajakan biar nggak kaget saat nanti lapor pajak. Lalu yang kedua, komunikasikan dengan HR atau bidang finance supaya jelas fasilitas apa aja yang tercatat, dan yang terakhir adalah baik menikmati fasilitas, ya artinya karena selain menyenangkan ada sisi fiskalnya juga. Dengan begitu, kita bisa tetap enjoy nih kegiatan bareng kantor sambil tetap taat peraturan perpajakan, karena pada akhirnya melek pajak merupakan langkah kecil menuju kesuksesan yang besar.